Kembali di MNC News Prime pemirsa dan bergabung melalui sambungan Zoom pada malam hari ini Profesor Muzakir, seorang pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Pak Muzakir. Mesti di-mute kan? Ya, Pak Muzakir, selamat malam. Ya, selamat Baik, malam. terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Masih bergabung juga ada Bang Nelson dan juga Bang Roni. Pada malam hari ini kita akan berbincang lebih lanjut kaitannya dengan menuju ke meja hijau untuk kasus terdakwa Ferdy Sambo dan juga pembunuhan berencana. Saya ke Prof. Muzakir terlebih dahulu bahwa hari ini Kejaksaan sudah menerima berkas dan juga tersangka. Dan ada juga tadi yang sudah disampaikan bahwa ini akan ada penggabungan sebenarnya dua berkas begitu ya yang akan dijadikan dalam satu persidangan. Kalau menurut Pak Ketut sebenarnya sah-sah saja begitu digabungkan karena juga sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pak Muzakir, menurut Anda? Ya, itu harus dilihat begini persoalannya gitu ya. Kalau mumpung belum berlanjut gitu, jadi penggabungan itu ada kelebihan dan kekurangannya. Ya. Tapi kalau kita tuntut kecermatan dalam proses penegakan hukum, itu sebaiknya di splitsing. Ya. Kalau penggabungan itu, ingat itu pelakunya tidak sama. Pelaku obstruction of justice lebih banyak daripada pelaku daripada pembunuhan. Sedangkan sekarang itu harus konsentrasi kepada pelaku utamanya atau tidak pidana utamanya, namanya tidak pidana pembunuhan berencana atau pembunuhan. Ya. Jadi kalau itu digabung, nanti akan tumpang tindih dalam arti kata bisa bergeser konsentrasi itu dari pembunuhan berencana bisa bergeser kepada lebih dikedepankan misalnya obstruction of justice-nya. Ya. Maka usul saya ini sebaiknya dipikirkan yang masa-masa karena kalau dalam tidak pidana pembunuhan itu ancamannya berat, itu obstruction justice itu nanti hukumannya bagi pelaku utama menggabung saja, gitu ya. Istilahnya kalau sudah diserap hukuman yang berat dengan pidana yang terberat, maka hukuman yang ringan itu akan terserap, diabsorpsi kepada yang terberat. Gitu. Jadi kalau itu diabsorpsi ya sebaiknya dipisahkan saja. Nanti kalau yang satu terbukti, yang satu ini nanti hukumannya diserap pada yang hukuman yang lebih berat. Nah, kalau itu digabung, itu nanti problemnya adalah pembuktian. Ya. Kalau pembuktian digabung jadi satu, yang satu itu dengan penyertaan yang banyak orang, yang satunya penyertaan yang tidak banyak orang. Lagi pula ini kan tidak pidana lain yang tidak terkait langsung dalam arti kata proses pembunuhannya ya. Kalau usul saya ya sebaiknya dipisah gitu. Baik, kalau alasannya adalah sebenarnya kaitannya dengan efektivitas waktu begitu untuk kaitannya dengan pelaksanaan persidangan ini sendiri. Ya, saya ingin jelaskan begini, yang terberat pembuktian itu adalah tidak pidana pembunuhan berencana. Ya. Kalau itu pembuktian obstruction of justice-nya itu, kalau saya melihat teknik-teknik pembuktian dan alat bukti yang dikumpulkan, ya apalagi sudah ada simpulan dari pemeriksaan kode etik, kayaknya dia lebih mudah dibanding dengan yang satunya itu. Jadi kalau itu lebih mudah ya sebaiknya dipisahkan saja, pembuktiannya bisa cepat dan lebih mudah. Tetapi yang satu ini pembuktiannya mungkin agak lebih sulit dan oleh karenanya kan hukumannya juga lebih berat, ya sebaiknya yang satunya ini itu harus konsentrasi juga gitu ya. Maka kalau dipisah, menurut pendapat saya akan melahirkan istilah bahasanya penemuan kebenaran yang material yang lebih sahih, lebih valid dibanding dengan kalau digabung ya. Demikian. Baik, tapi kemungkinan untuk dipisah sepertinya tidak tersampaikan begitu ya kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Ketut. Jadi kemungkinan akan ada penggabungan kaitannya dengan dua berkas ini dan juga dua kasus ini digabungkan menjadi dalam satu persidangan. Apa plus minusnya Pak Muzakir? Atau mungkin apa yang akan terjadi begitu jika memang ini nanti faktanya di pekan depan kemungkinan adalah penggabungan dua kasus dalam satu persidangan? Baik, kalau itu dua kasus dalam persidangan, pertanyaannya penggabungannya itu terhadap tersangkanya, maksudnya tersangka ada dua dakwaan begitu, karena dua dakwaan yang satunya ini penyertaannya dengan yang lain, apakah di splitsing juga? Kalau itu digabung semua, berarti setiap pemeriksaan sidang, maka nanti akan dua pasukan terdakwa atau kelompok terdakwa itu masuk semuanya, gitu. Kecuali kalau itu pelaku tidak pidana pembunuhan berencana di splitsing dengan pelaku non terlibat dalam pembunuhan, itu berbeda lagi konstruksinya. Kata splitsing itu
kalau pemisahan itu, penggabungan itu maknanya apa? Kalau penggabungan itu maknanya dua tindak pidana digabung jadi satu, termasuk juga penyertaan pelaku penyertaan yang lain, itu agak ruwet. Ya. Tapi kalau misalnya yang dimaksud penggabungan itu khusus untuk terdakwa yang terlibat dua tindak pidana, misalnya sebut saja Pak SFS, tindak pidana itu digabung, hanya itu di lain, mungkin itu bisa rasionya bisa diterima. Tapi kalau itu digabung juga termasuk terdakwa lain dalam obstruction of justice-nya, itu yang tadi saya sebutkan pembuktiannya mungkin atau prosesnya agak ruwet gitu. Oke. Baik, saya boleh minta komentar dari Bang Roni dan juga Bang Nelson begitu kaitannya dengan penggabungan dua berkas perkara ini nantinya dalam satu persidangan. Kalau tadi Pak Muzakir mengatakan akan ruwet sebenarnya jika memang semuanya akan digabungkan menjadi satu, baik itu dengan terdakwa maupun juga dengan tersangka yang lainnya. Bang Roni. Iya, Mbak Rizka, kami itu adalah fokus mengenai perkara pembunuhannya ya. Jadi terkait dengan perkara yang lain saya tidak bisa komentar. Nah, terkait dengan penggabungan juga saya tidak bisa komentar karena klien saya tidak ada di perkara yang lainnya juga. Karena klien saya fokusnya itu di perkara yang 338 dan 340. Seperti itu Mbak Rizka. Baik, kalau begitu saya ke Bang Nelson. Bang Nelson, tanggapan Anda? You do, you penalty. You do, you grand prize. Nah itu dia. Jadi lagu dangdutnya kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kami jadi penyair ini saking lamanya udah bosan. Kenapa? Saya setuju dengan Prof. Muzakir. Yang paling indah dunia itu split. Pisah-pisahkanlah. Kalaupun pasal kita usulkan 340, 338, junto 5556, kan ini kebanyakan order perintah. Ya. Tetapi mana dader, mana mede dader, mana mede plichten. Mana pelaku tunggal, mana pelaku utama, mana pembantunya, mana penyertaan. Ini dunia hukum ini, Prof. Izinkan mahasiswanya ini memberikan informasi. Jadi tolonglah dari 40 jaksa itu dipisah-pisah lah, supaya jangan nisbi, jangan hilang itu. Contoh, tembak-menembak. Kalau tembak-menembak itu hadap-hadapan. James Bond sama Marco Polo gitu ya. Ini nembak dari belakang, apa ngecut. Disuruh anak buah nembak, yang tembakannya pun mesti belok-belok, belum sniper. Nah yang kawan ini kan udah 27 tahun ini sebagai penyidik yang memang bintangnya cemerlang. Baik. Di sini banyak klausula, reasonable, dan tentunya kausalitas. Sebab akibat yang sudah terbukti bahwa hukum itu harus ditegakkan bagi siapa yang melakukannya. Demikian. Baik, bukan korporasi ikut bantu atau apa yang lain. Baik, Bang Nelson, terakhir ini kan kasus akan segera naik ke meja hijau sebenarnya. Artinya dalam waktu dekat pengungkapan kasus ini secara fakta akan dihadirkan dalam persidangan. Apa tanggapan dari keluarga atau mungkin harapan dari keluarga sebenarnya dengan adanya kasus yang memang akan sebentar lagi terungkap di persidangan? Sebagai simbol keadilan itu warnanya hijau, itu dia. Jadi hijau ini bening, warna yang paling indah, warna gras, rumput. Ya, hijaukanlah yang salah itu dan birukan yang benar. Kira-kira begitu warna kopi sang Khalik langit dan bumi. Oleh karenanya bagi kita pencari keadilan itu lambang-lambang ini penting sekali. Di samping simbol-simbol maupun apa yang tertulis di KUHP, KUH. Oleh karenanya silahkan kami hanya mengharap sekali kepada Dewi Keadilan Dunia Hakim. Dan tentunya karunia Tuhan diberikanlah secerca harapan bahwa Indonesia masih sekarang nggak disebut restart, negara hukum, biar nanti mahasiswa Pak Muzakir, mahasiswa saya mengatakan tidak ada black darkness in censorship, pembunuhan gelap di Indonesia yang mengakibatkan investor dan sebagainya ketakutan datang ke Indonesia. Bagi kita, sekali lagi terakhir,
Tuhan memberikan matahari di ufuk timur, tenggelam di ufuk barat, belum pernah berubah. Ya. Dan pasal-pasal 340 jangan dirubah kalau tidak Dewi Keadilan memberikannya. Terima kasih. Terima kasih. Saya ke Bang Roni. Bang Roni, Baradae ini adalah justice kolaborator begitu ya. Artinya ada sebuah harapan yang memang diberikan untuk Baradae untuk mengungkap fakta di persidangan nanti. Apa persiapan mungkin yang akan dilakukan menuju ke dalam persidangan atau harapan mungkin yang akan disampaikan oleh Baradae? Ya, mengenai justice kolaborator ini sudah diatur di dalam undang-undang ya, Mbak Rizka. Ya. Jadi bukan karena hanya sebagai pelengkap saja, tetapi di sini harus dilihat bahwa sebagai status di sini adalah mengungkap kebenaran ya, mengungkap apa yang terjadi. Klien saya konsisten menyampaikan apa yang terjadi pasca perubahan yang terakhir, keterangan dari Baradae. Nah, harapannya ke depannya seperti apa adalah kami harapannya bahwa jaksa bekerja secara adil, kemudian hakim juga bekerja secara adil sesuai dengan asas prinsip dari negara kita ya, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, bahwa keadilan itu milik semuanya, milik orang kecil, milik orang yang tidak mampu, milik orang yang tidak sanggup, milik orang yang tidak berdaya. Nah, harapan kami adalah Baradae ini mewakili orang yang kecil. Jadi harapan kami juga keadilan itu sesuai dengan porsi yang ada untuk klien kami. Terima kasih. Baik, saya kembali ke Prof. Muzakir. Prof, begitu banyak harapan yang memang disampaikan bahwa fakta persidangan ini nantinya akan terungkap begitu ya di pekan depan untuk melihat seperti apa sebenarnya kebenaran yang terjadi dari kasus ini yang sudah berlarut-larut begitu ya. Kalau Bang Nelson mengatakan 4 bulan terlalu lama untuk mengungkap sebuah kasus. Apa yang memang harus dipersiapkan oleh seorang jaksa untuk menuju ke dalam sebuah kasus yang memang dihadapkan dan ini menyeruak begitu ke hadapan publik dan menjadi perhatian sekali di hadapan publik? Ya, kalau saya berpendapat inilah tantangan buat jaksa penuntut umum ya. Karena jaksa penuntut umum inilah yang bisa menjadi merah, hijau, kuning atau biru di sidang pengadilan itu banyak ditentukan oleh profesionalisme dari jaksa penuntut umum. Ya, kalau tadi sudah ada janji Pak Ketut mengatakan bahwa akan pilihan jaksa-jaksa yang profesional, itu harus dibuktikan nanti di sidang pengadilan itu. Yang paling penting, jaksa itu dengan alat bukti yang ada itu segera untuk maksimalisasi proses pembuktian dalam sidang pengadilan. Istilah bahasa saya yang sering saya gunakan adalah dari factual guilt atau kesalahan-kesalahan yang berbasis pada faktual yang ada, bukti-bukti yang ada, bisa nggak jaksa nanti bisa mengubah menjadi namanya legal guilt. Itu yang paling pertama, profesionalisme diujinya di situ. Yang kedua, dalam konteks pembuktian dan seterusnya, awas hati-hati dalam konteks ini, dalam hukum pidana itu akan menemukan kebenaran material atau bahasa lebih canggih lagi namanya kebenaran hakiki. Yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Dan yang paling penting lagi dalam konteks hubungan dengan ini, hak-hak tersangka harus dipenuhi juga. Ya, ini apa yang disebut sebagai procedural justice ya. Tersangka punya hak untuk diproses yang adil. Itu juga harus dipenuhi. Jadi jaksa bebannya banyak memang ya, itu tugas profesionalisme harus seperti itu. Dan ujung terakhir nanti harus hakim bisa menjatuhkan hukuman atau membuktikan, menyimpulkan dan menjatuhkan hukuman yang proporsional dan adil, ya, sesuai dengan perbuatan yang terbukti dalam sidang pengadilan. Nah, ini semuanya jaksa harus siap-siap dalam konteks ini, gitu. Yang kedua adalah sisi yang lain, meskipun dia harus memasukkan atau membuktikan dalam sidang pengadilan, satu sisi dia harus menghargai hak-hak orang yang dalam proses keterlibatan mereka dalam proses penegakan hukum. Jadi harus istilah bahasanya netral dalam proses pembuktian yang profesional, tapi tetap proses itu menghargai hak-hak siapapun yang terlibat dalam proses persidangan. Ya, saya kira itu catatan saya. Baik, termasuk juga menghadapi berbagai macam manuver sebenarnya yang sudah sempat dilakukan oleh mungkin bagi tersangka maupun juga terdakwa. Jaksa juga harus siap, begitu ya, Prof? Ya, persis seperti itu. Jadi kalau nanti tiba-tiba itulah yang tadi saya sependapat bahwa
yang disangkakan sebagai turut serta itu siapa? Kan turut serta ada 4 pelaku juga. Ya. Ada pelaku menyuruh lakukan dan seterusnya itu, menganjurkan dan seterusnya. Tapi yang disangkakan sebagai pembantu itu siapa? Sampai hari ini kan kita belum jelas ya. Kita tunggu aja nanti jaksa dalam minggu-minggu ini sebaiknya harus tepat dan akurat dalam menuntut itu. Dan yang kedua, jangan sampai ada pembelokan perkara ke arah yang lain. Itu tadi usul saya, jangan sampai digabung itu. Kalau digabung itu bisa dibelokkan arah kepada yang lain yang sesungguhnya itu yang mudah dibuktikan tadi. Nah, itu yang saya khawatirkan bisa bergeser dari tema utamanya adalah dakwaan utamanya adalah pembunuhan berencana, bergeser kepada obstruction of justice yang mudah dibuktikan. Itu harus dihindari, harus dijaga, jangan sampai mencederai rasa keadilan masyarakat yang menuntut keadilan yang sebenar-benarnya. Demikian. Baik, artinya itulah yang memang harus kita jaga bersama-sama, fakta di persidangan jangan sampai dibelokkan kepada fakta-fakta yang lainnya. Profesional pembuktian kebenaran dan juga konsistensi. Mungkin itu tadi yang bisa menjadi catatan kita bersama pada malam hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak untuk waktunya pada malam hari ini. Prof. Muzakir, Bang Nelson, Bang Roni. Terima kasih untuk waktunya. Kita nantikan fakta persidangan sebenarnya jika memang terbukti adalah di pekan depan nantinya. Kejaksaan akan menggelar persidangan dan juga akan menyerahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih, selamat malam, salam sehat. Dan pemirsa, usai sudah MNC News Prime pada malam hari ini. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Rizka Indah pamit, sampai jumpa.